Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ibnu Abbas Fahrudin, NPM 22411141, kelas manajemen 22B, manajemen piutang. Pengertian manajemen piutang. Manajemen piutang adalah proses perencanaan atau pelaksanaan dan pengawasan fungsi akuntansi dan keuangan dalam sebuah organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa informasi keuangan dan akuntansi dihasilkan, disimpan, dan dikelola dengan baik, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang bijak dan pemantauan kesehatan keuangan perusahaan. Berikut adalah penjelasan rinci tentang manajemen akuntansi. Tujuan manajemen piutang. Manajemen akuntansi memiliki tujuan dan fungsi krusial dalam sebuah organisasi. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai tujuan dan fungsi manajemen akuntansi. Tujuan manajemen piutang, pengambilan keputusan yang bijak. Tujuan utama manajemen akuntansi adalah menyediakan informasi yang diperlukan bagi para pemimpin organisasi untuk mengambil keputusan yang bijak. Informasi keuangan dan akuntansi membantu dalam memahami kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Pemantauan kinerja. Tujuan lainnya adalah memungkinkan pemantauan kinerja perusahaan dengan informasi yang akurat. Manajemen dapat memantau sejauh mana pencapaian target, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Perencanaan keuangan. Manajemen piutang membantu dalam perencanaan penyelenggaraan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Ini termasuk membuat anggaran, merencanakan investasi, dan mengevaluasi opsi pembiayaan pengungkapan kepada pihak luar. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen piutang adalah alat penting untuk mengungkapkan informasi keuangan perusahaan kepada pemegang saham, investor, pembeli pinjaman, dan pihak-pihak eksternal lainnya. Kepatuhan hukum. Manajemen piutang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi dan peraturan keuangan yang berlaku. Ini termasuk pemenuhan pajak dan peraturan akuntansi. Manajemen modal kerja. Salah satu tujuan penting adalah memastikan bahwa perusahaan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan operasi tanpa hambatan. Fungsi manajemen piutang. 1. Perencanaan transaksi. Manajemen akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan, termasuk penjualan, pembelian, gaji, dan lainnya. 1. Pengelolaan data. Data keuangan yang terkumpul harus diolah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Ini melibatkan analisis dan pengaturan data keuangan, penyusunan laporan keuangan. Fungsi utama manajemen akuntansi adalah menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang memberikan gambaran kesehatan keuangan perusahaan. 2. Pemantauan anggaran. Manajemen akuntansi membantu dalam pemantauan anggaran perusahaan, membandingkan hasil aktual dengan anggaran dan mengidentifikasi penyimpangan. 3. Manajemen pajak. Ini mencakup perhitungan dan pelaporan pajak serta perencanaan pajak agar perusahaan dapat meminimalkan kewajiban pajaknya secara legal. Perencanaan investasi. Manajemen akuntansi membantu dalam mengevaluasi proyek-proyek investasi baru dan mengidentifikasi proyek yang layak dari segi finansial audit. Manajemen akuntansi mendukung proses audit internal dan eksternal dengan memberikan akses ke data dan laporan yang diperlukan. Evaluasi kinerja. Manajemen akuntansi juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja staf akuntansi dan tim akuntansi serta memberikan umpan balik untuk perbaikan. Manajemen utang. Ini melibatkan pengelolaan utang perusahaan, memutuskan opsi pembiayaan yang paling efisien, dan
mengelola kewajiban keuangan. Perencanaan keuangan. Fungsi untuk mencakup perencanaan keuangan jangka panjang dan membantu dalam merancang strategi keuangan, penilaian risiko. Manajemen akuntansi membantu dalam penilaian risiko keuangan yang dapat mempengaruhi perusahaan dan membantu dalam pengembangan strategi pengelolaan risiko. Dengan menjalankan tujuan dan fungsi dengan baik, manajemen akuntansi memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi pengambilan keputusan keuangan yang efektif dan pemantauan kinerja organisasi. Tugas seorang manajemen keuangan analisis. Biaya analisis. Biaya adalah pendekatan sistematis yang dipakai untuk memperkirakan apa yang sekiranya dibutuhkan oleh perusahaan dalam suatu periode. Hal ini bisa bermanfaat untuk menentukan mana opsi yang memberikan pendekatan terbaik untuk mencapai manfaat dan bisa melakukan penghematan. Beberapa hal yang dianalisis dalam tugas ini diantaranya adalah proses transaksi, aktivitas perusahaan, dan persyaratan bisnis. Jadi jika kita tarik garis besarnya, melakukan analisis biaya memiliki dua kegunaan yang bisa didapat oleh perusahaan. Adapun yang pertama adalah untuk menentukan apakah masuk akalnya keputusan, umumnya dalam bentuk investasi, yang telah dibuat oleh perusahaan. Nantinya mereka akan memastikan apakah manfaat dari investasi tersebut akan lebih besar daripada biaya yang sudah dikeluarkan. Lalu yang kedua, kegiatan ini bisa memberikan gambaran dasar untuk membandingkan keputusan yang biasanya bersifat investasi. Cara ini dilakukan dengan membandingkan total biaya yang diharapkan dari setiap opsi dengan total manfaat yang diharapkan. 2. Melakukan perencanaan strategis. Adapun yang dimaksud dengan perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan dalam menentukan strategi untuk periode dan juga membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber dayanya. Untuk mencapai tujuan strategis, perencanaan strategis ini juga dapat meluas ke dalam arah pemanduan implementasi strategi. Dengan demikian, terdapat sejumlah hal yang dilakukan ketika organisasi atau perusahaan melakukan perencanaan strategi agar mereka bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa kegiatan ini diantaranya adalah menetapkan tujuan strategi yang menjadi tujuan utama, menentukan apa saja tindakan untuk mencapai tujuan tersebut, menetapkan garis waktu dan menggerakkan seluruh sumber daya yang ada agar tujuannya tercapai. Pelaksanaan perencanaan strategis meliputi proses perumusan strategi dan pelaksanaan strategi. Di sini perencanaan strategis sendiri memiliki sifat analitis sehingga pembentukan strategi itu sendiri memerlukan pendekatan yang biasanya dilakukan melalui pemikiran strategis. Penganggaran modal. Dalam bagian keuangan ini, di sebuah perusahaan, penganggaran modal dapat diartikan sebagai proses menentukan apakah investasi jangka panjang perusahaan tersebut bisa sepadan dengan pendanaan yang mereka lakukan. Adapun yang dimaksud dengan investasi ini bisa berupa peralatan atau perusahaan seperti mesin baru, penggantian spare part mesin, lokasi perusahaan baru, produk keluaran baru, dari terbaru, dan proyek pengembangan penelitian yang biasa dilakukan oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan. Dengan ini mereka akan mempertimbangkan terkait hutang, ekuitas atau tabungan perusahaan bisa membuat mereka meraih keuntungan serta meningkatkan nilai perusahaan dengan melakukan investasi. Ini adalah proses pengalokasian sumber daya modal utama atau investasi pengeluaran. Beberapa perusahaan menganggap kalau penganggaran modal justru tidak termasuk ke dalam aktivitas ini dalam sebuah bisnis.
Ini dikarenakan aktivitas ini bukan merupakan bagian dari model pendapatan pada sebagian besar jenis perusahaan atau sejumlah divisi dalam perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.